Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kedahsyatan tirakat Panembahan Senopati dan takluknya penguasa Laut Selatan. Ki Jurumartani begitu gelisah, nggak bisa tidur. Sang arsitek strategi yang bisa meluluh lantakan Aryo Penangsang ini berusaha untuk menutup mata, namun tetap saja tidak bisa tidur. Ki Jurumartani keluar untuk mengunjungi sang keponakan Panembahan Senopati. Alangkah kagetnya ia diberitahu bahwa Panembahan Senopati tidak ada di Kademangan. Kemana perginya anakku, Panembahan Senopati? Tanya Ki Jurumartani kepada lurah prajurit. Mohon maaf Ki, hamba ndak tahu, hanya Panembahan Senopati pergi ke arah situ, sambil menunjuk ke arah kemana Panembahan Senopati pergi. Ki Jurumartani mengikuti perasaan hatinya menuju ke Kali Opak. Benar dugaan Ki Jurumartani bahwa Panembahan Senopati berada di Kali Opak, bukan sedang tirakat, namun Panembahan Senopati sedang tertidur pulas di atas batu licin dan datar. Ki Jurumartani pun geleng-geleng kepala. Walah Senopati, Senopati, mengapa engkau tidur pulas? Enak-enak tidur. Sedang cita-citamu begitu tinggi, waktumu hanya kau habiskan untuk tidur. Bangun Ger, Ananda Senopati. Sebelum Ki Jurumartani mau membangunkan dengan mengoyangkan badan Panembahan Senopati, mendadak suatu benda bercahaya sebesar bola sepak bola melesat ke arah Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mendadak terbangun dan kaget mendapati benda bercahaya tersebut. Demikian pula kaget melihat Ki Jurumartani berada di Kali Opak. Belum habis rasa kagetnya, tiba-tiba terdengar suara gaib. Panembahan Senopati, doa permohonanmu telah dikabulkan oleh Allah. Engkau akan menjadi raja dan menguasai segenap pulau Jawa. Engkau akan ditakuti oleh para lawanmu dan disegani oleh para kawanmu. Kekuasaanmu akan turun-temurun dan akan berjaya sampai dengan cucumu. Kebesaran Mataram akan runtuh di tangan cicitmu. Kejatuhan Mataram akan ditandai oleh berbagai tanda alam. Seiring terjadi gerhana matahari dan bulan, gunung-gunung meletus. Itu tanda-tanda kehancuran Mataram. Tidak berapa lama kemudian, benda bercahaya itu menghilang. Wajah Panembahan Senopati ing Alogo terlihat begitu plong, karena inilah tanda doa permohonan yang dihajatkan didengar oleh Allah. Ki Jurumartani menyadari kegembiraan yang tampak pada raut muka Panembahan Senopati. Walau demikian, Ki Jurumartani memberikan nasihat agar Panembahan Senopati dan tetap berusaha semakin mendekatkan diri kepada Allah agar terkabul cita-citanya untuk menjadi raja di tanah Jawa. Kemudian Ki Jurumartani berkata kepada Panembahan Senopati, Ger, sebaiknya engkau pergi ke Laut Kidul, sedangkan aku menuju ke Gunung Merapi untuk memohon kepada Allah. Pada saat itu, bagi masyarakat Jawa, Gunung Merapi merupakan simbol dari kekuasaan, sedangkan Laut Kidul melambangkan kerakyatan. Sedangkan antara kekuasaan dan kerakyatan terjadi hubungan dan disimbolkan dengan Kali Opak. Panembahan Senopati melakukan tirakat dengan cara tirakat ngeli, yaitu mencemplungkan diri di Kali Opak dan memasrahkan jiwa dan raganya dan fokus kepada Allah. Tubuh Panembahan Senopati terbawa arus terus sampai bermuara di pinggir Laut Kidul. Panembahan Senopati tersadar bahwa ia telah sampai di pinggir Laut Kidul, dan sambil menatap ke arah selatan, ia kembali duduk bersila dan memohon kepada Allah agar cita-citanya terkabul.
Tak lama setelah dia berdoa, keadaan laut selatan bagaikan bergolak, berguncang. Badai dahsyat mengoncang laut selatan. Laut selatan serasa direbus, ikan-ikan banyak yang mati. Di dalam hatinya ia berkata, selama hidupku aku belum pernah menyaksikan laut seperti ini. Nyi Roro Kidul kemudian keluar dari istananya dan melihat ada seorang sakti yang berada di pinggir samudra sedang memohon kepada Allah. Ia lalu mendekati Panembahan Senopati, bersujud di kakinya dan berkata dengan hormat, semoga berkenan menghilangkan sedih hati agar hilang semua derita yang menimpa seisi laut ini. Kasihinilah saya, sebab laut ini saya yang menjaga. Tentang permohonan kepada Allah telah terkabul. Paduka dan anak cucu akan menjadi raja di Mataram, menguasai seluruh Jawa tanpa tanding. Jin, peri, dan makhluk halus di tanah Jawa juga dalam kuasa Paduka. Semoga akan membela Paduka, sebab Paduka cikal bakal para raja di Jawa. Seketika Panembahan Senopati menghentikan tirakatnya dan laut pun menjadi tenang. Ikan-ikan yang mati menjadi hidup kembali. Panembahan Senopati begitu terpikat akan kecantikan Nyi Rara Kidul. Bersama dengan Nyi Rara Kidul, ia melihat-lihat kerajaan di laut selatan, di mana bangunan terbuat dari emas dan perak. Kerikil di halaman istana terbuat dari batu intan permata. Selama 3 hari 3 malam, Panembahan Senopati berada di istana laut pantai selatan, diberi ilmu untuk menjadi seorang raja yang memimpin manusia, jin, dan peri. Nyi Rara Kidul pun mengatakan bahwa jika Paduka Panembahan Senopati menghadapi musuh dan membutuhkan bantuan dari Nyi Roro Kidul, dapat memanggilnya dengan sikap semedi menengadah ke langit. Niscaya Nyi Roro Kidul akan datang lengkap membawa bala jin peri lengkap dengan peralatan perangnya. Setelah dirasa cukup, Panembahan Senopati pamit untuk pulang. Dan ia berjalan di atas air laut sebagaimana layaknya berjalan di atas tanah. Namun ia terkejut menyaksikan seseorang duduk tafakur di pantai Parangtritis. Dan orang itu tidak lain adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pun menegur Panembahan Senopati. Senopati, berhentilah memamerkan kedikjayaan. Itu namanya takabur. Dan para wali tidak mau berbuat demikian, takut akan murka Allah. Jika kamu ingin menjadi raja, selalu bersyukur sebagai makhluk ciptaannya. Senopati kemudian bersimpuh dan memohon ampun atas memamerkan kesaktiannya berjalan di atas air. Sunan Kalijogo ingin melihat Mataram dan mereka berdua menuju ke Mataram. Sesampainya di Mataram, Sunan Kalijogo memberikan nasihat agar rumah Panembahan Senopati yang belum berpagar harus dipagari, agar tidak seperti sapi yang tidak ada kandang dan berkeliaran kemana-mana. Kemudian Sunan Kalijaga mengambil tempurung dan diisi air dan dituangkan berkeliling sambil berzikir, dan kemudian berkata, kelak jika kamu membangun kota, ikutilah ini. Demikianlah banyak wejangan yang diberikan Sunan Kalijogo kepada Panembahan Senopati. Demikian kedahsyatan tirakat Panembahan Senopati sampai penguasa Laut Selatan bertekuk lutut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.